Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa, masih berbicara firma hukum asal Nusa Tenggara Timur, raih top 50 Awards 2019. Satu-satunya dari Nusa Tenggara Timur, Bapak Ahmad Bumi, sarjana hukum. Mungkin ini Anda juga yang sementara menyaksikan obrolan pagi sudah pernah menggunakan jasa beliau, ya, ABP. Dan tentunya seperti yang tadi Pak Bumi, ini berkaitan juga bagaimana dengan mempertahankan ini pekerjaan rumah yang sangat berat sekali berkaitan dengan penghargaan ini. Nah, ini penghargaan ini sangat berharga sekali ini. Ya, benar Pak David. Jadi penghargaan ini sesuatu amanah yang sangat berat untuk kita pertahankan. Oleh karena itu kita seluruh pimpinan dan staf di firma hukum ABP, kita mudah-mudahan konsisten dengan prinsip-prinsip yang selama ini kami terapkan di dalam kerja-kerja pembelaan, pendampingan, baik litigasi maupun non-litigasi bagi seluruh pencari keadilan yang pernah kita dampingi. Dan menarik juga ini, saya membaca juga ini bagaimana melakukan edukasi, memberikan pendidikan, pelatihan, bimbingan hukum, melayani, semua ini pelayanan untuk melayani. Gambarannya seperti apa? Ya, jadi kita di firma hukum itu bukan hanya sebatas pembelaan atau konsultasi hukum, tetapi juga mengarah kepada pendidikan sampai dengan penerbitan. Pendidikan itu lebih kontes pada gimana membangun, memberdayakan, memberitahu seperti apa hak-hak yang klien alami, kemudian seperti apa ketika dia mendapat persoalan itu, dia melakukan pembelaan, dia melakukan advokasi sebelum dia itu dibela oleh para lawyer atau para konsultan hukum yang memberikan pendampingan hukum dan seterusnya. Kemudian penerbitan, setiap kasus yang kita bela itu kita memiliki media untuk melakukan sosialisasi. Itu salah satu bagian dari proses pendidikan yang sengaja kami bangun untuk memberdayakan warga, para kelompok pencari keadilan itu. Oke, menarik sekali. Ini memberikan bagaimana pencerahan, edukasi ini karena kita tahu bersama juga artinya ini soal pendidikan berbeda-beda, pengetahuan soal hukum, apalagi masyarakat awam berbicara soal hukum ini sangat jauh sekali kita kalau mau dibilang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan atau sengketa yang ditangani juga. Ini soal edukasi, pendidikan yang diberikan. Nah, ini di saat terjun ke lapangan seperti apa respon masyarakat? Jadi ini sangat terkait dengan kasus apa dan seperti apa kasus yang dialami itu. Tetapi sebagian besar kasus yang kami tangani yang rata-rata adalah masyarakat adat. Masyarakat adat itu adalah konteksnya adalah harga diri atau eksistensi adat itu adalah menjadi satu kehormatan bagi mereka. Sehingga para elit jika tidak menghormati tatanan adat mereka yang sekarang ini masih berlaku, salah satu konteksnya adalah pada hak-hak adat itu, maka di situ kita memberikan pencerahan, pendidikan, edukasi secara hukum untuk mereka memahami hak-hak dan kewajibannya seperti apa. Hak-hak mana yang kami berikan adalah sesuai dengan peraturan, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan tanah adat itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara luas lagi untuk Indonesia, ini tentunya persoalannya berbeda lagi nih. Iya. Untuk di seperti di NTT sendiri. Kalau untuk cakupan Indonesia, keliling-keliling nih, seperti apa sih permasalahannya? Ya, jadi kita menangani masalah tanah adat ini bukan hanya di NTT, tapi sampai dengan Papua
sampai dengan Sulawesi Tenggara, sampai dengan Kalimantan. Bahkan dalam waktu dekat ini kita menangani masyarakat adat Dayak berhadapan dengan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah terkait sertifikat hak pakai di atas lahan 480 hektar. Lahan masyarakat Ya, adat. masyarakat adat. Ya, di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Oke, baik. Nah, dengan persoalan-persoalan seperti ini tentunya juga peran dari kita semua juga, bagaimana juga ini untuk menegakkan hukum itu sendiri, dan lebih banyak kalau kita lihat dari obrolan kita ini, tentu selain persoalan-persoalan yang lain, tetapi kalau memperjuangkan hak-hak dari masyarakat kecil, ya ini masyarakat adat seperti yang tadi sudah disampaikan. Tentu juga perhatian kita semua, dalam hal ini juga pemerintah tentunya, bagaimana juga untuk pemetaan wilayah dan lain sebagainya, dalam hal ini untuk tanah adat itu sendiri, dan untuk sertifikat ini seperti apa sih? Iya. Nah, persoalan nanti larinya ke sertifikat. Sertifikat. Apalagi kalau sertifikatnya ada 2. Sertifikat ganda. Benar Pak David. Jadi seperti awal tadi saya sampaikan, kerangka atau konsep berpikir kita di firma hukum ABP itu ada 3 hal tadi itu. Pertama, rule of law. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Itu berlaku untuk semua kasus. Nah, ketika kasus itu masuk, kita lihat rule of law-nya bertentangan dengan hukum, soal mananya, kontes mananya. Ini kan kita kaji, kita buka. Okay. Ya. Sebelum nanti ke hak asasi manusianya. Ya. Yang pertama nih, ada tidak yang masuk ke situ? Oh banyak. Kalau misalnya kita temukan di lapangan sertifikat ganda, orang yang sudah punya sertifikat tapi kemudian terbit sertifikat hak lagi, itu banyak sekali yang terjadi. Itulah kami menyerukan kepada semua pihak, semua yang berkompeten, termasuk para penegak hukum, terutama kepada BPN yang lebih konsen pada hal ini, untuk mengurus sertifikat hak atas tanah itu, soal data fisik itu penting, diteliti sedetail mungkin, mulai dari RT naik ke lurah dan seterusnya. Jangan sampai data fisik itu dibolak-balik, tidak ada data fisik di kelurahan, tetapi data yuridis di BPN itu diterbitkan dalam bentuk sertifikat hak. Nah, itu yang dialami ya? Itu yang kita alami selama ini di dalam praktek kita di NTT. Terus eksekusinya seperti apa? Ya, terkadang kebanyakan hal itu larinya ke pengadilan tata usaha negara untuk menggugat sertifikat hak milik, sertifikat hak pakai, dan seterusnya. Ya. Dan yang berikut lagi, ini sampai ke pengadilan, ya sudah disidangkan nih. Ini yang terakhir, masyarakatnya seperti apa sih Pak? Ya. Larinya kembali lagi ini ke masyarakat yang dibela. Ya ini top 50 nih. Ya, siap. Ya, jadi ketika sudah sampai di pengadilan, kita mengikuti seluruh tahapan persidangan semuanya. Kemudian kita memberikan pemahaman kepada yang kita bela, bahwa putusan pengadilan sepanjang itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, mau tidak mau itu harus dihormati. Kecuali kemudian kita menemukan bukti baru, setelah putusan itu inkrah, kita mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Ya. Jadi kita memberikan pemahaman kepada orang-orang yang kita dampingi seperti itu. Oke. Ya, ini artinya dari pengalaman dari Pak Bumi sendiri dan kawan-kawan dan partner ya. Ya, ini ABP sendiri di lapangan seperti itu. Dan kembali lagi, bagaimana juga ini dengan persoalan juga yang ditangani 2020, artinya terus berlanjut nih, ya di Kalimantan nanti ya. Ya, Kalimantan. Di Kalimantan dan juga kalau di NTT TMF. Sementara berjalan juga. Ini kalau boleh tahu, sekarang ini sudah sampai di tingkat mana nih kasusnya? Kalau kasus TMF itu sudah masuk pada tahapan pembuktian yang kita akan sidang lagi tanggal 7 Januari ini. Kalau di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, baru pertemuan lanjutannya dilakukan setelah tanggal 7 Januari ini. Baik, dan untuk hasilnya, tentu juga ini diharapkan juga ini masyarakat juga semuanya juga mendapatkan hasil yang baik. Ya. Dan
persoalannya juga ini teman-teman sendiri juga ABP ya, ABP ya, ini Ahmad Bumi and Partner sendiri juga ini namanya ini juga menjadi taruhannya nih. Ya, masyarakat kecil artinya juga dalam tanda kutip ya, pahlawan dalam tanda kutip bagi masyarakat kecil. Top 50 Awards 2019 seperti apa? Ya, jadi masalah atau perkara apa saja menang atau kalah itu sangat tergantung dari pembuktian yang kita ajukan. Nah, bukti itu kuat atau tidak, kemudian bukti itu valid atau tidak. Yang punya kewenangan untuk menilai kuat tidaknya bukti, valid tidaknya bukti adalah majelis hakim. Ya. Oleh karena itu menentukan menang atau kalah setiap perkara itu adalah hakim. Prinsipnya bahwa apapun palu yang jatuh di tangan hakim itu kita hormati. Yang kita memberikan spirit kepada hakim adalah berusaha untuk berlaku jujur untuk orang kecil. Itu jauh lebih bermartabat ketimbang berlaku tidak jujur dalam konteks semua hal. Dalam hal ini juga di saat nanti dari ABP sendiri untuk dalam hal mengurus surat-surat, ya, membantu masyarakat mengurus surat-surat, perizinan dan lain-lain. Ini tentunya juga ada kendala-kendala juga sih yang tentunya didapati sehingga datang ke ABP itu sendiri. Nah, ini seperti apa sih? Ya, kalau kita di APP itu seperti yang kita sampaikan, jenis kasusnya itu beragam. Bukan hanya masalah hukum litigasi, tetapi mulai sampai dengan pendampingan pengurusan surat-surat dan seterusnya itu juga kita lakukan selain pendidikan dan penerbitan tadi. Jangan surat cerai ya, Pak. Ya. Ya, Bu. Baik, dan yang berikut lagi ini penghujung jumpa kita nih sangat menarik, tapi waktu juga yang memisahkan kita, tetapi juga tentunya masyarakat juga banyak yang mau lebih dekat lagi dengan Ahmad Bumi and Partner. Boleh kasih tahu alamatnya, jangan alamat palsu ya, alamat Siap. yang sebenarnya. Ya, jadi alamat kita kalau di Jakarta itu Raden Saleh 2 nomor 9 AB Menteng Jakarta. Kalau di Kupang adalah di Jalan Bona Indah nomor 15C RT 17 RW 005 Kelurahan Kolhuak, Kecamatan Maulapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Dan tentunya juga ini harapan dari obrolan pagi kita hari ini, Pak Ahmad Bumi, tentunya juga dengan berbagai harapan yang juga disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana juga menanggung beban ya untuk Top 50 Awards 2000 di tahun 2019 ini tentunya satu kebanggaan tersendiri dari Nusa Tenggara Timur dan juga harapan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Dan mewakili juga ya dari Pak Ahmad Bumi sendiri. Ini tentunya juga banyak persoalan dan juga banyak harapan juga. Ya, jadi seperti pernyataan awal saya tadi bahwa di satu sisi lawyer itu dibilang sukses, tapi di sisi lain kondisi hukum kita itu buruk. Ini paradoks. Kemudian ini yang menjadi menantang buat kita. Oleh karena itu harapan kita kepada semua pihak, termasuk kepada kawan-kawan lawyer, para advokat, mari kita mendorong pembaharuan hukum nasional ini menjadi hukum yang lebih baik. Jangan di satu sisi kita dianggap pengacara sukses, hebat, kaya, tapi pada sisi yang lain kondisi hukum kita buruk. Oleh karena itu mari sama-sama kita menjaga, mendorong pembaharuan hukum nasional kita menjadi lebih baik, hukum nasional kita yang lebih adil dan bermanfaat. Kembali lagi kepada amanat konstitusi bagi kita ABP. Konstitusi itu adalah manifestasi dari kemenangan sebuah keadilan. Oleh karena itu kalau warga mendapat ketidakadilan, maka peran kita adalah untuk membelanya. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih Pak Ahmad Bumi, Sarjana Hukum, Founder and General Chairman pada firma hukum ABP dan juga terpilih sebagai Top 50 Awards 2019 versi Indonesian Achievement Center atau IAC. Terima kasih banyak sudah membanggakan Nusa Tenggara Timur dan sukses juga untuk
penanganan kasus-kasus selanjutnya. Kita tunggu informasi selanjutnya juga. Dan juga untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan obrolan pagi di kesempatan kali ini, kita jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Saya David Michael. Sampai jumpa.